Hai guys, selamat datang di video saya dan sorry baru upload lagi. Jadi kemarin-kemarin lagi sibuk kerja terus ada perpanjangan visa. Jadi sebelumnya saya mau kasih tahu teman-teman kalau yang mau ke sini untuk kerja bukan hanya kerja delivery makanan, tapi kerja mungkin di perusahaan atau mungkin yang punya skill chef dan segala macam bisa kerja di sini. Yang jelas kalian punya bukti bahwa kalian punya skill yang sangat bagus untuk dipekerjakan di sini. Dan simpelnya kalau kerja di sini itu nggak perlu embel-embel yang segala macam, cukup ada CV-nya, terus visanya, dan recommended dari mana, udah cukup. Soalnya yang paling susah sih di sini adalah visa masuknya, yaitu pertama visa student, working holiday visa. Yang dua ini populer banget. Jadi kalau misalnya yang mau student bisa urus ada agensi di Indonesia, atau mungkin bisa paling cepat yaitu urus di sini. Misalnya ambil visa turis terus nanti apply di agensi di sini. Itu kemungkinan besar lebih cepat diterima daripada mengurus di agensi di Indonesia. Terus yang working holiday visa, karena saya bukan working holiday visa, sekarang sih setiap tahun working holiday visa itu aturannya makin banyak. Jadi teman-teman harus siapkan segala sesuatu persyaratannya lengkap, dan ketika mungkin nanti di webnya udah memberitahukan bahwa akan ada pendaftaran, Anda harus cepet-cepet tuh tongkrongin. Soalnya biasanya itu cepet habis gitu. Oh ya, mengenai delivery makanan, ini saya fokus dulu ke Uber. Ini Uber paling populer di sini. Banyak orang-orang dari negara lain, dari Asia, dari Eropa, dari benua Amerika, mereka pakai ini. Dan saingan kita bukan hanya orang-orang Indo aja, banyak dari negara-negara lain, dan mereka sangat lincah dan cepat. Untuk Uber ini sebaiknya, kalau saya sih, buat teman-teman nanti yang ada di sini, itu jadikan second job, jangan full time. Soalnya saya dari 2018 atau 2019 itu gimana ya, jenuh. Kalau kalian nggak jenuh sih enak kalau kalian suka. Soalnya kalau menurut saya pribadi itu buat saya jenuh kalau misalnya jadi full time. Kalau kalian ada visa student udah ada di sini, sebaiknya kalian cari kerjaan part time atau full time juga bisa, atau mungkin minimal casual. Itu kerjaan pertama ya bisa perkiraan dapat sekitar mungkin 500 sampai 700 per minggu. Itu sekitar 5 juta sampai 8 juta lah per minggu. Terus yang second jobnya itu adalah delivery makanan, yaitu Uber. Khusus kalau saya sih sebenarnya Uber pakai sepeda listrik. Soalnya di sini menanjak terus di Sydney. Rata-rata sih Australia menanjak terus jalanannya. Terus cara daftarnya gimana? Kalau cara daftarnya sih kalian nggak usah terlalu khawatir. Jelas kalian fokus aja ke visa masuknya. Setelah itu semua ada, setelah itu udah pro, kalau kalian di sini banyak pekerjaan yang bisa kalian dapat. Ya estimasinya di sini yaitu lu bisa kalau misalnya suka kerja dan rajin, mungkin karena kalian ada mau beli sesuatu rumah dan segala macam, itu bisa dapat banyak gitu. Dan menurut saya sih selama pengalaman dari 2014, kalau Australia ya cari tempat yang murah rentnya, atau mungkin bisa mahal tapi tinggal mungkin dalam room itu berdua atau mungkin bertiga, itu lebih murah. Oke, kita kembali ke Ubernya itu sendiri, delivery makanan. Soalnya saya fokusnya ke sepeda listrik. Saya jujur sih saya suka ini. Kenapa saya suka? Karena Uber itu bukan fokusnya kepada per tripnya, itu fokusnya yaitu bonusnya yang disebut namanya Quest. Ya, saya tampilkan di sini. Kalian bisa lihat. Contohnya seperti ini. Questnya itu sekitar 35. Selesaikan itu mulai dari Jumat pagi sampai Minggu malam. 3 hari itu. Jadi kalian harus kerja. Dan kalian harus selesaikan 35 trip dalam 3 hari itu. Dan kalian dapat bonus. Contohnya nih, saya kemarin ini selesaikan 35. Itu selesai sekitar Sabtu malam Minggu, kayaknya 2 hari gue bisa selesaiin. Terus gue dapat bonus. Ya bonusnya segini.
Caranya nggak usah cari trip yang jauh, cari trip yang dekat-dekat aja, soalnya kita kejar namanya jumlah tripnya. Kalau misalnya cara saya sih, atau mungkin cara anak-anak yang lain itu biasanya kan dikasih 2 langsung, itu ambil aja langsung, itu cepet selesainya, jadi lo bisa dapat bonus seperti ini. Itu weekend. Kalau weekdays dari Senin sampai Jumat itu biasanya banyak, itu biasanya dikasih sekitar 55 atau 75, itu perbandingannya mungkin sampai, kalau 75 mungkin sekitar hampir $200, lu dapat 2 juta. Kalau yang 35 yang kemarin itu di weekend itu yang sekitar mungkin 1.400.000. Jadi estimasi misalnya 35, anggaplah satu trip itu $5. Kali kan dapat berapa? Banyak kan? Lumayan kalau misalnya lagi santai ya. Kalau misalnya kan kerjanya santai, itu udah bisa dapat sekitar 8 juta per minggu. Itu udah santai. 2 jam siang, 2 jam malam. Kalau lagi sepi palingan 3 jam. Jadi kalian fokus saja ke bonusnya, yaitu yang namanya quest. Soalnya kalau nggak kejar itu dikitnya gimana ya, dapatnya dikit banget. Kalau estimasinya ya, tanpa quest, tanpa bonus namanya, saya dapat $500, 5 juta dalam 1 minggu. Karena ada bonusnya, itu sekitar dapat hampir 3 juta. Jadi sekitar $800, yaitu sekitar estimasi rupiah 8 juta. Jadi Anda dapat 8 juta misalnya 1 minggu di Deliveroo Food itu. Terus kerjaan kalian misalnya casual atau part time itu tuh bisa dapat sekitar 5 juta sampai 10 juta per minggu. Ya tambah aja 8 juta sampai 1.000, itu bisa dapat hampir 20 juta. Ya, kalau kalian mau dapat lebih lagi, yang kayak kemarin saya kerja waktu Covid kemarin, itu saya push memang kerja tiap saat, soalnya ada target yang saya mau beli gitu. Itu bisa dapat sekitar ya di atas 20 juta, hampir 30 juta. Kalau teman-teman Indo yang full time, itu kalau misalnya 15 juta, 20 juta itu kurang bagi mereka. Karena memang fokusnya mereka tuh ya bertok, nggak ada kerjaan lain. Kalau saya sih bagi 2, baiknya supaya kalian kalau nggak bosan. Kalau full time itu ya rata-rata 2 kalinya daripada apa yang saya dapat gitu. Itu Uber doang. Kalau yang lain kita akan bahas yang lain. Jadi nantikan video selanjutnya. Saya harus bagi-bagi part per part video ini soalnya ini harus detail. Jadi kalau misalnya cara untuk mengetahui bagaimana bisa masuk di sini, yaitu pelajari 2 visa, yaitu visa student dan working holiday visa. Cari agensi yang terpercaya. Soalnya sekarang banyak sekali agensi penipu. Ya hati-hati aja. Terus bisa datang ke grup working holiday visa atau mungkin ke grup di Facebook semuanya ya, yaitu student visa. Kalian bisa nanya di situ. Tapi sebaiknya teman-teman kalian baca-baca dikit aja dulu di Google apa persyaratan umum student visa sama working holiday visa. Oke, itu aja ya. Nanti saya upload lagi video selanjutnya. Oke, thank you. Bye-bye.